Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap penuh semangat karena kasih Tuhan senantiasa menyertai. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami. Kiranya perjalanan kehidupan kami hari ini dan di hari-hari yang akan datang, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 29 Juni 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Hobartu asini rohani debatana ni lehon na ituau, hupauli ojani songon binahin ni paddebagas na bisuk, na asing domuse pajongjong bagasi, alai ganuk mamatahon manangbeha pangulaon na disi." Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang pintar atau ahli dalam membuat satu bangunan yang bekerja dengan gigih selama dia bekerja. Lalu satu waktu dia ingin pensiun. Dia menemui pemimpinnya dan meminta agar dia diberikan izin pensiun lebih mudah. Lalu si pemimpin tukang bangunan ini mengatakan, "Engkau boleh pensiun jika engkau sudah membuat satu rumah terakhir hasil karyamu, dan lakukanlah yang terbaik." Dengan kecewa, si tukang bangunan dan sangat terpaksa menyetujui permintaan pemimpinnya. Lalu dia melakukan tugasnya, tetapi sangat disayangkan dia tidak melakukan dengan baik seperti apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Dia membangun bangunan itu dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas. Dia membuat desain bangunan itu asal-asalan, dan dia mengerjakannya tidak dengan sepenuh hati. Lalu rumah yang dia bangun selesai, dan dia menemui kembali pemimpinnya untuk diberikan izin pensiun lebih cepat. Ketika ia menyerahkan kunci kepada pemimpinnya itu, dengan segera si pemimpin mengembalikan kunci kepada si tukang bangunan. "Terimalah, inilah hadiah bagimu yang telah bekerja keras selama ini, yang sungguh-sungguh mendedikasikan diri untuk bekerja dengan baik di perusahaan ini. Ini adalah apresiasi atas kerja keras dan loyalitasmu selama bekerja di tempat ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sudah tahu bagaimana dan seperti apa perasaan si tukang bangunan tadi. Pastilah dia kecewa karena dia sangat tidak menyangka rumah yang dia bangun itu justru itu adalah hadiah untuknya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita adalah bangunan Kristus yang dibangun atas dasar yang kuat, yaitu kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan menginginkan tubuh kita boleh melakukan segala aktivitas, melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan. Kehidupan kita adalah bangunan kita, di mana hidup kita akan bisa kuat, terus berjalan, dan tetap kokoh di dalam menghadapi badai dan tantangan ketika kita membangunnya di atas dasar yang kuat, yaitu dasar iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangunan yang dibangun atas dasar yang kuat akan kokoh dan tegak berdiri
sekencang apapun angin, badai menerpa, hujan dan teriknya matahari yang datang menimpanya. Kehidupan orang yang dibangun atas dasar iman yang kuat kepada Tuhan tidak akan mudah goyah, tidak akan jatuh, bahkan tidak akan runtuh karena berbagai-bagai pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang dibangun di dalam Tuhan pastilah hidup yang berkemenangan, hidup yang memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Bagaimanakah kehidupan kita yang dibangun atas dasar yang kuat kelihatan hasilnya? Tentu ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita terus menjalaninya dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, dan saat yang tepat, saatnya akan tiba di mana Tuhan akan menyatakan dirinya. Di sanalah terlihat bagaimana kita membangun kehidupan kita, bagaimana kita memperoleh kemenangan. Hidup yang dibangun atas dasar iman yang teguh, dia akan kuat dan tegar, tetap bertahan di dalam menghadapi banyaknya pergumulan dan tantangan hidup. Dia seperti emas yang diuji kemurniannya oleh api. Demikianlah iman kita. Kita diuji oleh api-api pergumulan, api pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Iman yang kuat, iman yang teguh kepada Tuhan membuat kita bertahan dan menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah bangun kehidupanmu dan teruslah bertahan, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi hidupmu senantiasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangunlah hidupmu di dalam dasar yang kuat itu, dan biarlah engkau beroleh hadiah yang sesungguhnya yang menjadi perjuanganmu di dalam kehidupan, yaitu rumah yang kekal, rumah yang abadi, sorga di mana orang-orang yang percaya beroleh sukacita, kebahagiaan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk kuat dan teguh menjalani kehidupan. Seberat apapun badai yang menerpa kehidupan kami mau tetap kokoh di dalam Tuhan. Kami mau menjadi bangunan yang kuat di dalam kasih Kristus, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sampai akhir perjalanan ini, dan kami boleh menjadi pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, keluarga kami, anak-anak, saudara-saudara kami, dimanapun berada. Biarlah Tuhan menyertai dan kami tetap kuat bertahan di dalam Tuhan, dan kami semua beroleh kemenangan dan hadiah yang kekal, yaitu sorga daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk semua pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul, yang menderita, yang berduka cita, dan mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk tetap percaya kepada-Mu. Berikan mereka semangat, jalan keluar, penghiburan, dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung jika kami bertahan di dalam Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengerjakan apapun yang kami tidak dapat kerjakan. Dan Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kami minta. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memperlengkapi kami. Tuhanlah yang membantu kami di dalam menjalani kehidupan kami, melakukan segala pekerjaan kami, agar kami dapat melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan untuk seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.